Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan cahaya Islami? Di video kali ini kita akan membahas tentang siapakah orang yang mendapat syafaat telaga Kautsar milik Rasulullah dan siapa yang tidak mendapatkan syafaat tersebut. Mari kita langsung ke pembahasannya. Seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah memejamkan mata beliau sejenak, kemudian beliau tersenyum. Lantas sahabat bertanya, "Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Baru saja diturunkan kepadaku sebuah surat." Kemudian Rasulullah membacakan surat Al-Kautsar dan beliau bertanya, "Apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Lantas Rasulullah menjelaskan Al-Kautsar adalah sebuah telaga atau sungai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku nanti di akhirat. Telaga itu memiliki kebaikan yang banyak yang akan diberikan kepada umatku nanti di hari kiamat, dan Rasulullah menjelaskan karakteristik dari telaga itu. Telagaku seluas perjalanan selama 1 bulan, dan panjang tepi-tepinya sama dengannya. Air telaga itu lebih putih dari susu, wanginya lebih wangi dari minyak misk, cangkirnya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Maka barang siapa yang telah meminum air telaga tersebut, niscaya dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari. Fungsi Al-Haud dalam kehidupan akhirat adalah: pertama, Al-Haud salah satu di antara tempat-tempat Nabi Muhammad SAW menunggu umatnya untuk diberi syafaat. Kedua, sebagai pos penyegaran orang-orang mukmin yang mengalami kedahsyatan dan kelelahan-kelelahan hari akhirat. Ketiga, sebagai telaga pembersih, pencuci dan sebagai nikmat awal sebelum seseorang memasuki surga. Keberadaan telaga ini menjadi sebuah impian setiap umat mukmin untuk mendatangi dan merasakan kesegarannya. Letak telaga Al-Kautsar. Para ulama berbeda pendapat tentang letaknya di hari kiamat, setidaknya ada 3 pendapat. Pertama, telaga Al-Kautsar terletak di dalam surga, berdasarkan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab syahih mereka, melalui hadits Syaiban ibnu Abdurrahman, dari Qatadah, dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa setelah Nabi dibawa naik ke langit, beliau menceritakan, "Aku datang ke sebuah sungai yang kedua tepinya dipenuhi oleh kemah-kemah dari mutiara yang dilubangi. Lalu aku bertanya, 'Apakah ini?' Hai Jibril." Jibril berkata, "Ini adalah sungai Al-Kautsar." Kedua, telaga Al-Kautsar terletak sebelum naik jembatan Shiratal Mustaqim, berdasarkan pendapat hadits dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Abi Jazim radhiyallahu anhu, bahwa ada banyak orang yang tidak dapat meminum dari telaga tersebut. "Aku lebih dahulu dibanding kalian sampai di telaga. Ditunjukkan kepadaku tentang telaga itu beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari telaga, mereka dijauhkan dariku. Lantas aku bertanya kepada Tuhanku, 'Ini adalah umatku, mengapa dijauhkan?' Lalu Allah berfirman, 'Engkau sebenarnya tidak mengetahui bidah yang mereka buat sesudahmu.' Sampai Rasulullah pun berkata, 'Jauhkan mereka dari telagaku, karena sudah mengganti sunnahku dengan yang lain.' Hadis riwayat Muslim. Ketiga, telaga Al-Kautsar terletak di luar dan di dalam surga, karena luasnya sehingga memanjang dari surga sampai keluar surga. Adapun kelompok orang yang tidak dapat meminum dari Al-Haud ialah: pertama, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Kedua, orang yang beribadah dengan ibadah yang tidak sesuai sunnah Rasulullah. Ketiga, orang munafik dan orang yang murtad. Keempat, para pelaku maksiat, pembohong-pembohong, penipu, pelaku zalim, yang mana perbuatan itu menghambat mereka masuk ke dalam Al-Haud. Kemudian inilah kelompok yang dapat minum dari Al-Haud. Mukmin yang mendapatkan keistimewaan dari Al-Haud adalah umat Rasulullah yang senantiasa mengikuti tuntunan dan sunnah Rasulullah, tekun untuk menjalankan petunjuk Rasulullah baik dalam bidang ibadah, akidah, muamalah dan kehidupan sehari-hari, baik sunnah yang besar maupun yang kecil. Singkatnya, dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang Allah janjikan. Semoga kita semua menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah yang selalu mengamalkan sunnah beliau di setiap sendi-sendi kehidupan. Amin ya robbal alamin. Sekian untuk video kali ini. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.